Di awal tahun 1960, geliat aktivitas Muslim di Singapura tampak progresif. Babak baru Islam modern di Singapura terlihat dari tumbuh suburnya organisasi-organisasi tradisional kemasyarakatan. Bagi kami ini bermakna sekali bersejarah. Salah satunya adalah Darul Arkam. Lembaga ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak membantu warga negara Singapura yang ingin mengenal, memahami, hingga memeluk agama Islam. Rumah ini atau persatuan ini adalah sebuah persatuan yang keseluruhannya fokusnya, matlamatnya ialah untuk membantu mereka yang ingin mengenal Islam, yang ingin memeluk agama Islam, dan mereka yang sudah memeluk agama Islam, di mana persatuan ini memberikan sokongan dan membimbing mereka. Pada awalnya kegiatan Darul Arkam Singapura hanya sebatas diskusi belaka saja. Namun sebuah peristiwa membuat organisasi ini kemudian mendaftarkan diri sebagai organisasi sah di tahun 1980. Mu'alaf ini telah meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia di hospital, maka pihak keluarga dipanggil untuk membawa balik pulang mayat itu. Setelah dilihat oleh keluarga Islamnya ataupun keluarga angkatnya datang, agak terkejut kerana juga ada keluarga Hindu datang, iaitu keluarga Mu'alaf ini datang untuk mengambil mayat ini. Jadi bila mahu mengambil mayat ini, sudah tentu kartu negaranya secara rasmi ialah agamanya Hindu. Maka mempunyai masalah yang agak begitu gawat sekali, begitu masalah yang besar di mana keluarga Islam tidak dapat mengambil mayat itu. Kerana secara rasmi telah termaktub dan tertulis secara rasmi ialah Mu'alaf ini beragama Hindu. Sejak diresmikan pemerintah sepanjang tahun 2008, Darul Arkam telah mencatat sedikitnya 599 masyarakat Singapura yang pindah ke agama Islam. Kegiatan Darul Arkam terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni tingkat dasar atau azaz, menengah, dan lanjutan. Pada tingkat dasar atau azaz, Darul Arkam memberikan informasi dan konsultasi, terutama tentang tauhid. Sementara tingkat menengah dan lanjutan telah diatur sedemikian rupa dengan sistem modul. Di integrated system itu maksudnya di mana kalau seorang yang berbangsa asing mau mempelajari atau mau mengetahui tentang Islam, right? Bagaimanakah kita sebagai satu organisasi membantu mereka itu untuk dapat mempelajari Islam dari peringkat asasnya sehingga kepada peringkat lanjutan. Jadi menerusi integrasi sistem itu, kesemua jabatan-jabatan yang ada di dalam Darul Arkam ini akan memberikan servis yang terbaik bagi memimpin dan membimbing mereka yang ingin mengetahui Islam. Setelah mendapat pembekalan di tingkat azaz dan tauhid, mereka yang hendak memperdalam ajaran Islam dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, Iqra, atau metode belajar membaca Al-Quran. Semua itu kurikulum yang diterapkan Darul Arkam. Kurikulum yang kami sampaikan di Darul Arkam ini berbeza daripada kurikulum-kurikulum yang dilaksanakan di masjid-masjid. Kita tahu bahawa mereka yang datang di sini sama ada mereka mahu memeluk agama Islam ataupun mereka yang mahu mengenali Islam lebih mendalam. Mereka telah pun mempunyai sesuatu image tentang Islam. Jadi mereka tidak datang ke Darul Arkam ini dengan kosong pengetahuan mereka tentang Islam. Banyak pengetahuan yang mereka tahu, sama ada yang positifnya ataupun yang negatifnya. Jadi penyampaian itu harus sesuai dengan latar belakang mereka, para pengaji yang ingin mempelajari tentang Islam. Di Darul Arkam, para pelajar juga merasa aman. Sebab meski kerahasiaan identitas terjaga, pemerintah tetap bisa mengetahui status keyakinan mereka melalui kartu identitas diri. Mereka yang mengikuti pelajaran di Darul Arkam disebut saudara baru, terlepas apakah mereka nantinya akan memeluk Islam atau tidak. Mayoritas saudara baru adalah kaum profesional.
Beberapa dari mereka ada juga yang remaja dan orang tua. Seperti Muhammad Karim Kelvin John Francis, atau akrab dipanggil Karim. Pria yang berprofesi sebagai guru ini menghadiri kelas azaz untuk memperdalam informasinya dalam Islam. Yeah, because I came to Singapore, I came here, right, and most of the answers are here, because most of the lesson I attended is all in English, and it's easier for me to understand. And I do have a few Muslim friends also, so I keep over into Darul Arqam. I make a lot of new friends, and most of classes I attend over in Darul Arqam itself. Sejak memeluk agama Islam di tahun 2006, Karim tidak menemui kesulitan dalam mengikuti ajaran agama Islam. Sebaliknya, Karim menemui kedamaian di dalam Islam. I feel more peaceful because my answers all have been answered, and I find that when I perform after my 5 daily prayers, I feel very peaceful and calm. Because when you do your prayers, right, when you do your prayers every time, you are more peaceful after prayers itself. So it's not what people have been saying about Islam, about terrorism and so on, but Islam is, to me, it's a peaceful religion. It teaches you about the way of life, you know, how to go your daily life every day. And that's what I gain and experience on it. My name Ardi and this is Robin. Tak berbeda dengan Karim, Syafiah, wanita asal Filipina ini, memutuskan memeluk agama Islam setelah mempelajari arti Islam di Darul Arqam selama 2 tahun. Actually, I really want to know about the difference of Catholic and Muslim. So, and I really need to convert Muslim because my husband is a Muslim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The obligatory daily prayers. Akhirnya Syafiah resmi memeluk agama Islam. Dengan begitu, menambah jumlah kaum mu'alaf yang tercatat di Darul Arqam. Tak ada organisasi atau golongan manapun yang bisa memaksa seseorang untuk memeluk sebuah agama atau keyakinan. Namun apabila mereka telah memilih, maka organisasi atau golongan itu bisa menjadi wadah bagi mereka yang hendak mencari kebajikan.